Kenapa sih Allah tidak pernah lelah, tidak pernah letih memberikan hukuman makhluk di muka bumi ini yang namanya pandemi? Mohon maaf, orang di muka bumi ini dengan Allah salahnya itu gak ketulungan. Misalnya 8 miliar manusia di muka bumi ini, agama yang koclok 2/3. Allah dituduh punya anak. Mas Irul, kalau Allah dituduh punya anak, berikutnya Allah dituduh punya apa? Punya kendaraan. Dua anak, dua kendaraan tekon dinalare. Allahu Akbar. Walam takul lahu sahibah. Allah tidak punya pendamping, Allah tidak punya istri. Sangat menjijikkan kepercayaanmu yang palsu. Allah dituduh punya anak. Allahu Akbar. Allah dituduh punya anak, Allah dituduh punya istri. Bahkan diancam di Al-Quran, gintekno, entek-entekan. Allahu Akbar. Awas kan ya, kalau nggak mau berhenti memberikan kepercayaan yang palsu Tuhan itu 3, nggak kau menita egel-egel. Serius ini, serius ini. Subhanallah. فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Musafa dan orang berarti Bapak Pimpinan Ranting Bapak Cabang serta Bapak Ahli Masjid serta pengurus yang lain, Bapak Ibu. Selanjutnya waktu kami serahkan pada Bapak Ustadz Haji Mustafa. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Hadirin ibu bapak saudara, sebagai kata pengantar, mohon maaf, ditradisikan di Muhammadiyah itu tidak pakai kiai, ustadz. Sebab kalau kiai ngapunten rabian biasa. Kaboten. Hadirin, berikutnya jenengan nanti bisa melihat YouTube karena ini direkam. Ini saya berikan tema bencana atau musibah untuk seri yang kedua. Seri pertama dulu di Al-Basit, tempatnya Pak Sugeng di Al-Basit Mojokerto. Sekarang ini seri kedua. Hadirin, orang mengatakan bencana, bahasa Arabnya musibah. Orang mengatakan malapetaka, bahasa Arabnya tetap musibah atau bala. Bala itu bahasa Arab. Hadirin, disepakati dulu secara definisi apa sih musibah itu? Musibah yaitu sederet hukuman atau azab atau ujian dari Allah yang menimpa kepada diri manusia. Pada umumnya manusia tidak suka, pada umumnya atau kebanyakan manusia tidak suka. Namun ada beberapa gelintir manusia
arep-arep bencana, arep-arep musibah. Antara lain satu, tapi sampeyan aja melu-melu ndok kono. Antara lain satu, 2 menteri sosial dijebloskan ke penjara gara-gara dodolan terop bencana. Artinya terop itu regane diundakno lho ngono, di markup. 2 mensos mlebu penjara. Berikutnya ada orang arep-arep bencana sebab teko ndok bencana pamer unjuk gigi supaya meneh dipilih maneh. Paham? Iya. Itu beberapa gelintir manusia dalam rangka pencitraan. Oke ya. Baik, itu sebatas pengantar. Sampai aja melu-melu ndok kono. Sebab iku nggone wong sampel, ya, begitu. Hadirin, pengantar terakhir bencana atau musibah itu ternyata saya kaji dalam Al-Qur'an tidak pernah bencana itu berdiri sendiri. Ada sebab-sebab yang mengantarkannya, ada sebab-sebab yang mengiringinya. Antara lain, ketika terjadi musibah atau bencana, di situ disebabkan oleh ulah dosa tangan manusia. Karena manusia di muka bumi ini, utamanya Pulau Jawa, belahan selatan, itu sering ngelarung sesajen. Namanya sedekah bumi. Lho wong sedekah kok ke bumi. Sedekah iku kekno Mas Irul kekno sapa? Lah lha kok ngekek sampean yo. Sedekah iku kekno orang yang duafa, fakir miskin, anak-anak yatim. Iya. Begitu. Mas Irul nek ana yatim ana apa Mas Irul? Ana rondo, nek wani ya dirambut pisan nek wani, nek gak geger iya. Bareng. Iya. Bareng. Hadirin, sekarang masuk pelan-pelan materi utama. Jadi materi utama temanya musibah. Sampeyan ki utuh pemahamannya kemarin ini seri kedua. Nanti dibuka di YouTube. Sampeyan gak ketemu YouTube ya YouTube ya, begitu. Surat Al-Baqarah. Yes. Ayat 21. Cak Qasim, dipersiapkan. Silakan. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia, u'budu rabbakum. Sembahlah Allah. Allah itu Tuhanmu. Alladzi khalaqakum. Kenapa Allah butuh disembah atau Allah harus disembah? Sebab Allah lah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh derajat takwa. Hadirin, Allah yang kita sembah ini syaratnya satu, tidak kelihatan. Kenapa Allah tidak kelihatan? Harganya murah. Kalau Allah kelihatan, itu harganya mahal. Hati jenengan galau, risau, risih, gak tenang. Sebab Anda dinyatakan punya Tuhan yang namanya Borobudur. Loh leren itu Pak bis nang Jawa Tengah leren rono. Iya. Itu harganya mahal. Itu Tuhan kelihatan, Tuhan nampak. Jelas? Ya. Wong Jawa sing setengah sodok kucluk leren nang nggone Segara Kidul ngenteni ngeleki nabi wedok Nyai loro wis loro-loron nggone ndok kidul. Allahu Akbar. Dodolan pulsa gak sepira payu ngeleki nabi ndok nggone Malang arane gunung gak sepira kawi. Allahu Akbar. Subhanallah. Orang Jawa yang
mencoba untuk Tuhan kelihatan atau nampak itu mewarisi miliknya Yahudi. Orang Yahudi itu Tuhannya serba nampak, serba kelihatan. Jelas, itu harganya mahal. Di sini ada Tuhan. Kita merasakan ada kehadiran Allah. Begitu. Jangan tersinggung ya. Sekaligus ada setan. Kok tahu Pak Musa ada setan? Lah aku ditokono mantu sandal anyar gres tak kayak pengajian. Loh, sandal hilang lho ya. Berarti gak kabeh sing jamaah tadi itu Allahu Akbar. Ono sing ngincer itu baru sandal, lali ngincer sepeda motor. Iya. Sampeyan tumon ono wong jamaah suami istri terus bojone selip ketinggalan hilang ngono. Hadirin, kalau di Jogokarian Jogja yang dikelola anak-anak Muhammadiyah cabang itu kalau sepeda motornya hilang diganti karena uang kasnya melimpah ruah. Betul itu. Dulu saya pernah ada info kalau jamaah 6 bulan rutin itu diundi, dikocok dapat hadiah umroh sampai sebegitu. Sandal hilang diganti, sepeda motor hilang diganti. Tapi nek sampean nggo bojo hilang, lha iki sing gak jamin diganti kuwi. Iya. Kecuali masih rul tok nanti diganti. Hadirin, kita pelan-pelan sudah ketemu nak kerangkanya. Tuhan yang kita sembah ini wajib tidak boleh nampak. Kalau nampak harganya murah. 2, Tuhan yang kita sembah begitu kita dekati itu ada nilai ketenangan dalam hati, tatmainnul qulub. Ada ketenangan dalam batin Tuhan yang kita sembah itu. Nah, Tuhan yang kita sembah itu kalau kita ibaratkan HP itu pakai cas-casan. Kita butuh ngecas kepada Tuhan seumur hidup sekali, yaitu haji. Nek mampu jikalau mampu, ya subhanallah, jikalau mampu. Jadi kita butuh cas kepada Allah, dinyatakan seumur hidup sekali haji dengan catatan istito'ah jikalau mampu, manis tato ilaihi sabila. Ini difasilitasi Kementerian Agama yang punya biro se-Indonesia, yang punya biro umroh, CEO umroh itu difasilitasi tanggal 23 24 berangkat ke Saudi umroh untuk perdana setelah pandemi, tapi gagal gara-gara anak ada Omikron. Mari ono Omikron, mari ono Bakron. Kenapa sih Allah tidak pernah lelah, tidak pernah letih memberikan hukuman makhluk di muka bumi ini yang namanya pandemi? Mohon maaf, orang di muka bumi ini dengan Allah salahnya itu gak ketulungan. 8 miliar manusia di muka bumi ini, agama yang koclok 2/3. Allah dituduh punya anak. Mas Irul, kalau Allah dituduh punya anak, berikutnya Allah dituduh punya apa? Punya gendaan. Dua anak gak duwe gendaan tekon dinalare. Allahu Akbar. Walam takul lahu sahiba. Allah tidak punya pendamping, Allah tidak punya istri. Sangat menjijikkan kepercayaanmu yang palsu. Allah dituduh punya anak. Allahu Akbar. Allah dituduh punya anak. Allah dituduh punya istri. Bahkan diancam di Al-Quran, dintekno, entek-entekan. Allahu Akbar. Awas kan ya, kalau tidak mau berhenti memberikan kepercayaan yang palsu Tuhan itu 3, tidak kau nomor kita egel-egel. Serius ini. Serius ini. Subhanallah. Sampeyan ojo gampang ndelok TV, ada orang toleransi begini begitu dan seterusnya, ono salaman bahkan mlebu gereja. Lapo kok sampai mlebu gereja? Mangkane manuk gereja gak tahu wani menjok lho ngene gendenge Masjid Muhammadiyah. Sebab ndok Masjid Muhammadiyah selalu dijaga Pak Kaji Peking, dadi gak wani. Mangkane sampean duwe amal usaha iku jogon, termasuk begini ini digawe pengajian. Perkara mari pengajian itu apa iki? Mangan takai mari. Baik, kita tunjukkan ayatnya. Ya, subhanallah. Yang tadi itu terlanjur saya ngomong, nggih.
Surat Al-Maidah, nggih. Al-Maidah surat yang kelima. Ayat 73. Yes. Ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu, benar-benar distempel kafir orang yang punya kepercayaan palsu. Mereka mengatakan innallaha tsalitsun tsalatsa, Allah salah satu di antara oknum yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak lain tidak bukan sesembahanmu adalah wahid yang tunggal. Jangan diduakan, jangan ditigakan, jangan dikedua-puluhkan. Allahu Akbar. Tuhannya orang Kristen hanya 3, Tuhannya wong Jawa sing kojluk 16. Ditambah perapatan, ditambah Kanjeng Sayyid siapa Cak Gosip? Sayyid Sulaiman. Allahu Akbar. Wa illam yantahu, awaskan ya nek gak gelem leren. Punya kepercayaan palsu, mandeko, tobat. Jangan dilanjutkan kepercayaan Tuhan yang keliru itu. Subhanallah. Wa illam yantahu, jika kalian tidak mau berhenti, amma yaquluna yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Kelak nanti kalian akan disentuh oleh azab yang sangat menghinakan. Nanti ndokono, diancam ini, dintekno karo Allah. Oleh karena itu sangat tidak benar orang Islam berikan ucapan selamat kepada mereka. Sebab itu kelahiran Tuhan, kelahiran anak Tuhan. Jadi Tuhan baru lahir. Menungsone wis ana, Tuhannya baru lahir. Lah kok cek kepleke. Itu jahil murakkab, bodoh rangkap-rangkap, pangkat 124 bodohnya. Begini nih kepercayaan palsu itu di dunia 2/3. Dunia ini gak sadar. Kalau kepercayaanmu yang keliru itu 2/3 lebih. Allahu Akbar. Mari ana Omikron iki ana maneh iki lho. Lho ana maneh. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sampean sing mari divaksin itulah kemarin. Iya, yang Sinovac segala macam yang lah Omikron. Engko gawe vaksin anyar maneh, bondo maneh, sampean diedel-edel maneh. Wong yang kemarin vaksin itu gak nututi dengan yang anyar ini. Iya. Begitu kajiannya epidemiolog. Subhanallah. Balik. Pagi ini bukan menerangkan Allah 3 semata-mata, gara-gara tadi itu sudah terlanjur ngomong bahwa Allah hanya satu-satunya. Jangan diduakan. Apalagi ditigakan. Trinitas. Oke ya? Baik. Allah yang kita sembah ini satu tidak nampak, tidak boleh nampak, tidak boleh kelihatan. Yang kedua, Allah begitu kita dekati, Allah itu kitanya memperoleh tatmainnul qulub, namanya ketenangan. Kita mendekati Allah ada 3. 1, seumur hidup sekali, nek mampu, nek ada nek mampu. Mas Irul saking semangatnya kepengen haji, direwangi dodol sawah. Yes, jawab. Boleh apa enggak? Boleh babung lah. Wong duwe 16 keraman nih, dolen situ. Duwe situ, adik warisan teko nggone bojone mara tuwa. Saking semangate haji, kepengin kopluk pote, mulai mbambung dadi boro. Wong boro iku nemen soroe. Napa sih boro? Sikile abuh gak eruh. Saking soroe dadi boro. Makane sampean kudu dadi jeragan. Allahu Akbar. Subhanallah. Jelas ya? Baik. Berikutnya Allah didekati dengan cara yang kedua. Kalau haji tidak mampu, cara kedua Allah didekati dengan tahunan. Puasa dan zakat itu pendekatan Allah tahunan. Kita mendekati Allah tahunan.
Kapan Pak Musa awal Ramadan? 2 April awal Ramadan. Kok ero? Nah itu kalendernya tidak becak itu. Kami dulu. Kalender tidak becak itu. Insya Allah tinggal 19. Muhammadiyah gaya kalender namanya hisab. Sementara ndok kono Mas Irul ndok kono iku ndok ndi? Ndok kono iku ndok ndi? Ndok kono iku artine gak ndok kene. Aku lho ngedep iki lho, Ndok kene. Ndok kono itu dengke. Bahasa Arabnya ru'yat. Nginceng. Kalau di Gresik namanya Bukit Condrodipo. Ada tempat ketinggian, ada bangunan di atas. Permanen untuk dengke. Harganya 8 miliar yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Muhammadiyah cukup mengeluarkan kalender 25.000. Sudah pasti. Kalender yang dikeluarkan Muhammadiyah, 1 tahu awal Ramadan, tahu akhir Ramadan. 30 nanti persis. 1 bulan miliknya Ramadan itu pakai Komariah. Kalau tidak 29, 30. Nanti baru selegende dimulai 2023. Antara NU Muhammadiyah itu selegende terus. Kurang lebih 3 tahun selegende terus. Setelah 2023. Jadi yang sana istiqomah dengke, ru'yat, yang Muhammadiyah hisab. Hisabnya Muhammadiyah pakai kalender itu hingga 2067. Wis gak ngitung maneh. Ya, wis gak ngitung maneh. 1 tahu awal Ramadan, tahu akhir Ramadan, tahu kapan 9 Dzulhijjah orang haji, tahu. Di situ sudah ada. Di situ sudah ada. Melok-melok. 4 tahu kapan gerhana matahari dan bulan. Anda disunahkan untuk sholat. Sholat gerhana, awal gerhana boleh, tengah boleh, menjelang akhir boleh. Tinggal milih yang mana. 5 tahu matahari di atas Ka'bah setahun 2 kali, Mei sama Juli. Di situ ada. Anda mendirikan benda, bayang-bayang itulah Ka'bah. Di situ keterangannya jam 4 lebih 26 menit dengan catatan sore tidak mendung. 6 tahu kapan besok mulai tanggal Komariah baru selama setahun. Di situ ada semua. Dan itu yang punya hanya kalender Muhammadiyah. Subhanallah. Yang lain tidak punya. Cuma hanya saja saya usul, tapi usulannya tetap belum bisa dilaksanakan. Di situ masih ada Jumat Legi, Kemis Pon masih ada. Ternyata Pak Sugeng di Muhammadiyah wilayah sisi barat mulai Ngawi itu kalau ngaji itu tidak pakai Jumat pertama termasuk Jumatan, tidak pakai Jumat pertama, Jumat ketiga enggak. Jumat Legi, Jumat Pon. Iya. Aku sampai saiki gak mudeng model ngono iku iya. Jelas? Memang awalnya untuk marketing pasar, awalnya oleh Mataram untuk pembagian pasar. Dadak nang Jawa Timur geser jadi Terop. Bisa geser ke Terop. Di sini yang kelirunya itu. Awalnya untuk pembagian ekonomi secara keadilan. Jelas ya? Baik. Hadirin, itu sekilas info mengenai kita kepada Allah, hubungannya setahun sekali, ada puasa, ada zakat. Itu pun kalau mampu. Sebab ada orang bakat menjelang Ramadan itu sakitnya kambuh. Mbok kok bakat ben tahun menjelang Ramadan itu loro. Andai kata, bagaimana puasanya? Ya gak poso. Ya gak poso. Ganti lain waktu. Lorone terus itu. Bayar fidyah, ya nek mampu. Berarti gak poso. Zakat, apane sing digawe zakat? Kok digawe mangan engko sore gak ono. Jadi dia bisa bayar zakat fitrah manakala melu salat Id, ngrengkesi koran, dodol koran. Tapi habis salat Id kan zakat sudah tertutup. Akhirnya mereka yo gak haji, yo gak poso, yo gak zakat. Tapi sampeyan aja daftar niru wong ngene iki. Surganya masih buka, tinggal 2 tok. Syahadat, salat, salat, syahadat. Loro iku aja ditinggal.
Adik ditinggal entek, peluang untuk aroma surga habis sudah. Dua itu ojo adik dinyang maneh, wis terakhir sudah. Ya, itu peluang. Tapi kalau semakin mampu taklif, semakin mampu semakin naik. Semakin naik. Termasuk haji. Dan ada haji yang murah, nemen murai, 2 orang hanya 7 juta. Ya. Mas Irul, Anda percaya? Wis ngono tok, urusan percaya kari mantuk karo godek ngono tok. Percaya? Ya. Ya apa carane 7 juta 2 orang suami istri? Wis, terangno aku. Bagus TKI. Suami istri berangkat TKI. Di sana tetap bayar secara administrasi. 2 orang hanya 7 juta. Tur enak, berangkat yo gadek ngekeki mangan rawon, mulai yo gadek ngekeki sarung, dadi yo enak, murah. Ya, begitu. Sampe nek model ngono monggo. Monggo. Perkara anak dititipno marang tuwa wis ngono ae ya. Oke. Baik. Hadirin, biar waktunya nututi. Sekarang Al-Baqarah lanjut 22. Yes. Tadi 21, sekarang 22. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yang kita sembah itu Allah sendiri menjelaskan siapa saya. Allah yaitu tidak lain tidak bukan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah telah menggambarkan bumi sebagai firash, datar karena untuk mencari rezeki. Was samaa binaa, langit sebagai atap. Untuk apa langit? Dari sana sumbernya rezeki mulai turun. Wa anzala minas samaa'i maa'a, Allah menurunkan air hujan dari atas dari langit. Fa akhraja bi minas samarat. Dengan demikian bumi yang semula kering mati, ketika turun air hujan maka aneka tumbuh-tumbuhan, aneka buah-buahan akan tumbuh kembang. Fa akhraja bi minas samarat, Allah menumbuh kembangkan berbagai macam aneka buah-buahan. Rizqal lakum, sebagai rizki untuk kamu. Kamu makan pisang itu, jeruk kamu makan sebagai gizi, power untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Cegak seyek. Ojo mangan beras toh, ada gizi buah-buahan. Lakum untuk kamu. Oh, sampean gomole. Ngajinya dari Ustadz Musa pagi itu dapat apa? Dapat lakum. Bagus. Ngono tok lulus sampean. Apa lakum itu? Semua tanam-tanaman sing sampean tanam itu lakum untuk dirimu. Karepe Allah, ojo diguang dadi sesajen. Dikekno Ki Among sing ngomong sing basa desa. Ngono iku kurikulum sapa? Awakmu nurut sapa? Lakum. Lo pangan, manfaatkan. Lo kok diguang dadi sesajen? Betapa lereng Merapi yang sekarang sedang montang-manting dan kawah Gunung Bromo, tanggal 1 Suro, Istiqomah, mereka membuang sesajen. Sesajen yang dibuang, 1 mubadzir, 2 syirik. Orang yang membuang sesajen, katakan bupati meresmikan membuang sesajen, kepala kerbau di Watu Limo, Trenggalek, dengan dalih nguri-nguri adat leluhur nenek moyang dan destinasi wisata. Mohon maaf, dia adalah kawan terbaik setan. Surat Al-Isra ayat 26-27. Yes. Al-Isra 26-27. Surat 17. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk
menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Cak Qasim, ayat berapa tadi? Dua 26, 27. Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Orang yang pemboros, tabdzir, innal muadzirina kanu ikhwana syayatin. Pemboros-pemboros adalah kawan terbaiknya setan. Kalau bupati ikut meluncurkan, meresmikan adanya sesajen termasuk kepala kerbau, dibuang di Watulimo yang sekarang ini jadi wakil gubernur, mohon maaf, hakikatnya adalah kawannya setan, kecuali tobat. Waktu beliau jadi bupati di Trenggalek, subhanallah, kecuali tobat. Ya, begitu. Hadirin, Bu Bapak Saudara, kelanjutan ayat, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian, jangan dibuang, dilarung sesajen termasuk sedekah bumi, ngeruat dan seterusnya, tidak pernah dikenal oleh Islam yang murni, kecuali Islam abangan dan Islam tradisional. Fala taj'alu lillahi andada, jangan pernah sekali-kali kalian membuat Allah sebagai tandingan. Allah jangan ditanding dengan Nyai Loro Kidul, bukan tandingannya. Allah jangan ditanding dengan Mbak siapa Jangsin? Mbak Trololoyo. Allah Akbar. Jangan ditanding. Jangan disandingkan. Bukan musuhnya. Bukan musuh. Subhanallah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalian sadar. Pertanyaan Pak Musa sekarang, kemarin badukun sepakan ireng-ireng iki dicolotengi ireng-ireng gawe udeng-udeng waktu kecumik tanggal 1 Suro, mereka di lereng Semeru, di kawah Gunung Bromo. Sekarang ini kemana batang hidungnya kok gak nampak belas? Nek kaya ngene iki lho, awakmu nandi? Awakmu nandi ku aluse ngono ya, aluse. Raimu nandi saiki iku? Kok gak ketok blas, kok gak wani nongol. Nek wis ngene iki kok padha tiarap semua. Wingi-wingi begedut kaya yo-yo. Kaya gunung iku. Mbak Marijan yang ngaku sebagai sing bau raksa Merapi untuk dirinya sendiri katanya iya. Dia nungkep dengan lahar. Menghadap kemana saat itu? Menghadap ke pantai selatan. Serius. Dia menghadap ke selatan. Ke nabi perempuan yang namanya Nyai Loro-loron nggone ndok kidul. Jerene bentaun mantu, gak pegel ta bentaun mantu itu. Allahu Akbar, subhanallah. Wa antum ta'lamun, kalian sadar bahwa itu tidak benar. Tapi kenapa dipertahankan? Karena tuntutan tradisi, tuntutan orang banyak. Apalagi saya jadi bupati, ini miliknya orang banyak. Ya wong abangan ono Islam, ya ono Islam murni, ono Islam campuran, ya ono. Aki bupati wae wong akeh. Baik, kon mati sendiri-sendiri, duduk wae wong akeh. Wa antum muslimun, Anda dituntut sebagai penyerahan diri yang total, yakni kemurnian. Subhanallah. Oke, baik. Hadirin, sekarang jenengan pelan-pelan saya antarkan bahwa orang yang menghadapi musibah, orang ujian nasional,
itu oleh Allah waktunya dibocorkan, materinya dibocorkan. Tapi kalau ujian Allah Subhanahu wa taala, materi bocor, waktunya gak bocor. Iya. Waktunya gak bocor. Kalau orang ujian nasional itu hari Senin mulai jam 8.30 mulai. Waktu itu materi yang dikerjakan ditunjukkan. Hari pertama IPA ditunjukkan. Hari kedua katakan IPS, hari ketiga matematika, hari keempat bahasa Indonesia, hari terakhir agama. Gitu ya. Katakan ada 5 dulu. Sekarang saya tidak tahu. Lama tidak ngajar saya. Oke? Baik. Waktunya ditunjukkan. Senin IPA jam 8.30. Jelas? Iya. Kalau ujian Allah, materinya tok bocor, ada 5. Waktunya dirahasiakan. Di sini banyak yang gelondong. Mas Irul gelondong itu ya apa sih? Gak lulus, delosor. Pating delosoran. Kenapa? Karena ndak siap, modalnya gak duwe. Modalnya cupet. Modalnya tipis, gelondong. Allah nyuruh kita, ayo ngelek modal, liya dina ana ujian. Materinya 5 dibocorkan. Serius sih? Yes, dibuka Al-Baqarah. Pelan-pelan. Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah 152. Al-Baqarah 152. Karena itu, ingatlah kami kepada aku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fadkuruni adzkurkum. Oleh karena itu kalian wahai umat manusia senantiasa ingat kepadaku. Adzkurkum, kelak aku akan ingat kepadamu. Apalagi di saat kamu susah membutuhkan aku. Begitu ayat ini memberitahu kepada kita. Washkuruli, dan bersyukurlah kepada aku. Wala takfurun, bersyukurlah itu kalau ada panen, ojo diguang sesajen. Washkuru itu maknanya diinfakkan kepada yang berhak menerima. Dari yang the have kepada the have not, dari yang mampu kepada yang tidak mampu, banyak yang tidak mampu. Tolong diinfak sodakokan ke sana. Itu maknanya Anda bersyukur kepada Allah. Wala takfurun, jangan kalian mengkufuri, jangan diguang nanggone perapatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sopo sing ngongkon gua nang perapatan itu sopo? Saya sekarang lama tidak ketemu perapatan. Biasanya untuk Surabaya hari Minggu. Dulu ketika sering saya tidak ngisi luar kota, pas hari Minggu ngantarkan istri belanja, ya tuku buah, tuku opo. Habis subuh sudah berangkat saya. Lu no perapatan, ono kembang rek. Mandek saya. Tak ongkrek-ongkrek gini, lo no duit. Temenan duit tak joko, tak parkir. Bojo ngomong aja dijoko, alam so opo ngomong opo ini. Disakane jarene kualat. Kualat apa timbangane ke disakne arek-arek aja mbok duit. Aduh. Kembangnya tak unyek-unyek karo sikil. Iya. Saya pulang tetap bisa ngoyo, gak apa-apa ya. Jelas? Kenapa kembang dibuang di situ dikasih duit? Dulu mungkin dia atau mertuanya tahu kepreset dok perapatan kuno, makanya saiki disorot gawe Allah. Kok kembang sih? Iya dulu yang ganggu itu jin. Jin itu panganannya kan kembang. Sementara sampean ya Nogosari itu karo aku iya. Nek entek karo wedding karo aku. Jelas? Ya. Subhanallah. Wala takfurun. Jangan mengkufuri. Mengkufuri itu jangan menyalahgunakan nikmat karunia Allah. Oleh karena itu hadirin ibu, terutama ibu, saya panggil ibu, ngapunten jenengan di rumah ada 2 yang membuat medit. Tolong mari ngaji ini sampean gak siap, tolong sampean gadekno sementara. Apa 2 itu? 1 kulkas. Daging korban wingi lho si ono, ya Allah. Ada oleh ngendet pisan.
Adik nyunat sing diundang Pak Musa, aku ora bocaren teko Cak Kosim, gak kira teko aku wong daging oleh ngentit. Digawe rawon. Ibu nek sampean temenan gawe rawon, daginge cupet, tambahna manisa. Iya. Beres rekah. 2 almari. Kodong rokok sarung ditumpuk terus. Gak tahu diinfakno nang gone yang berhak menerima. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Tolong diingat-ingat ada 2 yang membuat kita menjadi medit, kulkas sama almari. Tolong habis ngaji ini sampean bongkar. Yang layak pakai dan seterusnya sampean berangkat silaturahim. Sampean berangkat silaturahim. Insyaallah. Insyaallah memperpanjang umur dan menambah rezeki. Begitu. Hadirin, sekarang kita diajari oleh Allah sebab pasti dan pasti materi 5 sudah dibocorkan oleh Allah. Cuma persoalannya siap ndak ke sana. Makanya karo Allah awak dhewe dikei modal nek gelem. Yes, Al-Baqarah 153 modalnya. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai sekalian orang yang mengaku dirimu beriman, mintalah pertolongan pada Allah dengan cara sabar dan sholat. Modal utama. Nek loro iki gak duwe ana musibah, gelondong sampean, gelondong. Ya, gelondong. Gelondong itu apa sih? Stres. Nek ditarik terus stroke. Iya nek sirup legi. Nah iki stroke e. Adik dadi kembange amben. Umur 87 kembange amben. Ya Allah, junjung ngalor ngidul. Iya nek bayi dok. Kembange amben, bayi enak dipupuri, diambungi, diling-ling. Tak tinuk-tinuk. Lah wis sekarang daplok tak tinuk-tinuk. Umur 87. Ya Allah, ya Allah. Subhanallah. Jadikan sabar dan sholatmu sebagai pertolongan modal dasar dalam hidupmu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar, termasuk menjalankan sholat. Allah bersama orang sabar, termasuk menjalankan urusan sholat. Sebab liya dina ana ujian. Loro iki nek gak duwe ngelondong awakmu. Wajib ngelondong. Loro iki nek gak duwe. Sehingga tadi itu ngeces seumur hidup sekali haji, ngeces tahunan puasa sama zakat, ngeces harian ini yang paling berat. Syahadat sholat didampingi sabar. Ini ngeces harian. Duduk sak minggu sekali Jumatan. Ngapunten nggih. Omongan saya tapi ojo ditiru, ojo diturut. Sampai nek kepengin sholat sak minggu pisan, pindah Kristen mingguan tok, pindah rono, pindah. Ono maneh sing gak sholat belas sak ilinge. Nah kalau Hindu dan alhamdulillah anaknya seorang tokoh sudah pindah ke Hindu. Alhamdulillah. Anaknya seorang tokoh. Pendiri republik ini, penandatangan deklarasi. Allahu Akbar. Subhanallah. Konde gelung lebih baik daripada jilbab. Begitu pernyataan dia. Adzan subuh lebih nyaring dari kidung jenaka. Bapak saya lebih terhormat dan lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena bapak saya bisa memerdekakan Indonesia. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dia pindah Hindu. Murtad. Alhamdulillah. Jelas? Subhanallah. Itu ya. Baik. Jadi jika ngerecoki karuan orang jural Islam ngomong begitu karuan, ojo Islam. Nanti merusak. Begitu. Jelas ya? Baik. Innallaha ma'as-sabirin. Allah senantiasa bersama orang sabar. Tapi nek sabar sampean hilang, ganti ghadab, marah, Allahnya nyingkir. Sistemnya nyingkir, Allahnya hilang. Sebab sampean ganti dengan marah. Marah itu tidak ada bimbingan dari langit. Ngawur.
Termasuk dibatalkan oleh agama mencerai istri ketika kondisi marah. Itu dicabut karena kondisi marah, diliputi oleh marah. Itu tidak menyadarkan diri dan tidak dari dalam. Itu dicabut. Apalagi waktu itu tidak ada saksi. Jelas? Ya. Jadi harus menceraikan dalam kondisi ya. Tapi Umar mengatakan, iya. Amirul Mukminin, saya kemarin menceraikan istri saya. Kamu kemanakan amanah yang dulu kamu terima dari orang tuanya? Begitu kata Umar. Akhirnya gak sido, wurung. Iya. Dipikir-pikir, iya ya gak wurung aku rabi mana ya wedok. Lah, ngono ae ya. Iya. Lah mosok bencong. Allahu Akbar. Ya, baik. Saya cekel. Sekarang materi 5. Kalau di pelajaran ada IPA, ada IPS, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada agama. Sekarang materi 5. Yes, 5 materi. Al-Baqarah 155. Silakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwannakum. Dan sungguh pasti kalian semua akan saya uji dengan sesuatu. Materinya 5. Pertama, minal khauf, ketakutan. Apa penduduk di Semeru yang pengungsian itu tidak takut? Takut jangan-jangan modus gembel muncul lagi. Takut jangan-jangan, kalau takut yang ini jelas mereka tidak punya rumah. Nunggu pemberian pemerintah. Kurang lebih 8.000 sampai 10.000 pemerintah wajib mendirikan rumah baru. Sudah dipersiapkan di tempatnya perhutani 8 hektar. Itu baru satu titik. Baru satu titik. Subhanallah. Ya. Jadi mereka yang di rumah sakit itu kalau arep-arep pulang tidak bisa pulang. Lah apa sih gawe mulai wong rumahnya. Iya. Sehingga Mas Irul membangun rumah dalam setengah bulan ini hari ke-15 Semeru itu insya Allah harganya murah sebab pasirnya tumpah ruah ada di sampai Joko Dewi Rono iya nggawa truk dhewe. Hadirin, sungguh manusia itu teruji atau diuji dengan bentuk ketakutan. Kalau takut jangan minta keperapatan, jangan minta kejimat, jangan minta kembasangkil. Saya tadi subuh ngimami di sini, subuh juga dikasih Cak Kosim jimat. Iya. Katanya di gua mbok nggone kali lho balik mana. Pancene duwe akeh mek ngono, pikirku ngono. Pancene duwe akeh kok. Kata kayak gini lah hilang lah. Mulai mana? Alhamdulillah tidak. Ketoke jaran goyang. Dulu saya dikasih Cak Kosim 6 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, yaitu wesi kuning. Semar mesem. Di sini jamaah, di penele, digomole nang gone Bali. Sampai saiki saya tahun gak balik-balik. Pancen hilang temenan gak balik ya. Ini di baliknya ada tulisan Arab tapi gak jelas. Konon katanya, "Mas, gua ini balik mana?" Kingko nek tak gua terus ndok perapatan balik mana? Mbok tak sotok temenan karo aku ya. Begitu. Oke ya, wong potongane koyo ngene. Hadirin, khauf, takut. Siapapun pernah ngalami takut. Lah kalau takut, senderan Anda, sandaran Anda, transendental Anda, tawakal Anda itu mencari Allah. Ojo senden nang jenderal. Jenderal itu 57 pensiun. 58 watuk wahing pilek. Dadak 58 ditangkap KPK. Entek wis. Ngono sampean bangga-banggakno. Aku duwe dulur kok Jakarta jenderal. Saiki ditangkap KPK. Apa sih dibanggakan? Jelas? Iya. Sampean senden itu kepada yang maha bikin jenderal, yaitu Allah. Jelas? Iya. Khauf, takut. Takut jangan-jangan nanti mereka di barak-barak di Semeru di 126 titik. Jangan-jangan nanti siang gak komandan sego bungkusan. Jangan-jangan.
Khauf, takut. Walju, lapar. Sekali waktu lapar. Nek lapar apa? Ojo pek pinek barenge liyan. Nek gak duwe njaluk. Njaluk. Gak duwe dhuwit njaluk. Iya, nek dikeki, nek gak dikeki ya ngewangi nyuci piring. Ngabekti ndok ngono sedina. Engko lak suwe-suwe oleh mangan. Iya. Subhanallah. Jelas ya? Lapar. Kalau lapar, maka mohon maaf, ada tamu ke tempat saya. Ini ibarat. Tamu nih nemen lapari, saya kenal. Cak, aku luwe ya. Rong dino gak kepethuk sego, yo gak kepethuk lontong. Padahal waktu asar tinggal 15 menit. Sing tepak tamu saya ini takon salat asar apa tak kei mangan dhisik? Saya Irul jawab. Makan dulu bagus. Perkara salat asar keri utawa mlebu maghrib sarip asar maghrib gak soal. Sebab nek takon salat asar satu ngrundel. Dua, adik ndok kene iku ususe iki ndok cacinge iki wis bengok-bengok ndok kene iki. Salat asar tapi ngrundel. Jerene ngene, so meso. Wong aku ini njaluk mangan dikokon salat. Lah. Jadi dakwah itu tolong perutnya dipenuhi. Mari dikongkon enak. Perutnya dipenuhi. Kebutuhannya dipenuhi. Mari dikongkon enak. Begitu. Jelas ya? Itu teori dakwah. 1 takut, 2 lapar. 3 wanaksi minal amwal, kekurangan harta. Betapa Semeru luluh lantak. Harta bendanya hanya beberapa perabot yang bisa diambil. Itu pun nunggu beberapa hari. Begitu pedes gembel muntap lagi, mereka segera lari daripada nanti kena lagi. 4 wal anfus, kehilangan jiwa, mati. Berapa yang mati? Mendekati 50 sudah. Wal anfus, jiwanya mati. Wal anfus, kehilangan jiwa. Wasamarot, gagal panen. Gak sida metik, gak sida panen lombok, panen tomat karena kena hujan debu. Wasamarot, gagal panen, gagal membuahkan hasil, gagal yang dicita-citakan termasuk gagal. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang yang sabar. Orang yang sholat, yang kamu jadikan sabar dan sholat, beri kabar gembira. Mereka itulah yang mampu untuk mempertahankan diri. Begini ini disikapi dengan sabar. Allah bersama orang sabar. Tapi ini modal dasar sabar dan sholat gak duwe, gelundung. Wajib gelundung, gak mampu. Jelas ya? Berapa yang gelundung karena modal dasarnya ndak punya. Terakhir, hadirin, sekarang bagaimana ketika terjadi bencana? Hadirin, bencana diuraikan. Ketika terjadi bencana, pertama tolong dilihat bahwa bencana itu ada 3. Bencananya 1, tapi orangnya ketika melihat bencana lewat kacamata ada 3 yang diajarkan oleh Al-Quran. Pertama, azab. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 136. Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat kita ini 136. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut, disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kelompok Fir'aun membangkang dengan ajakan Nabi Musa dan Harun. Fantaqamna minhum, maka kami hukum mereka, yakni Fir'aun dengan kawan-kawannya. Fa'aghraqnahum, hukuman Allah terhadap Fir'aun dan kawan-kawan ditenggelamkan fil yammi, di laut kulzum, di laut merah.
Aku tenggelamkan mereka di sana. Allahu Akbar. Nampaknya air sama angin ini sering dijadikan oleh Allah sarana untuk menghukum umat yang kafir. Yang kafir. Nabi Nuh air, Nabi Musa air. Subhanallah. Nabi Soleh, Nabi Syu'aib angin, pakai angin, dikirim angin di malam itu sehingga mereka bergelimpangan di rumah, jadi mayat di rumah masing-masing. Subhanallah. Ya. Kalau Nabi Lut buminya dibalik di Yordan, sekarang menjadi laut mati. Fantaqamna minhum, kami hukum mereka fa'araqnahum, hukumannya Allah, tergantung Allah yang memberikan keputusan. Kami tenggelamkan fil yam di laut merah. Bi annahum disebabkan baknya bak sababiyah. Disebabkan karena mereka kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka terhadap hal ini ghafil. Ghafil itu lalai, gopel. Subhanallah. Sudah tidak bisa apa-apa, habis sudah. Ribuan pengikut Fir'aun terjebak di laut merah. Subhanallah. Roda pedatinya Fir'aun karena memakai kuda pacu ketika ngejar Nabi Musa, roda pedatinya terbuat dari emas murni seberat 1 kintal. Roda CC-nya lagi 1 kintal lebih, berarti hampir 2 kintal. Ditemukan oleh Yahudi lewat pantauan dari satelit. Ketemu ada ganggang kok membentuk bulatan. Yahudi akhirnya nyuruh tukang selam dipantau. Dari titik diangkat, ternyata itu roda pedati terbuat dari emas. Sekarang ada di Museum Qahira Mesir, di dekat dengan batangnya Fir'aun. Saya ngomong batang itu boleh karena dia kafir dengan jasadnya Fir'aun. Subhanallah. Yahudinya ketekuk jiwanya. Detik itu juga masuk Islam. Karena betapa informasi Al-Quran surat Yunus ayat 99 dan 100 menceritakan bahwa Fir'aun mengejar Musa. Di sini tempatnya, dia ditenggelamkan. Kebenaran Al-Quran mutlak. Yahudinya detik itu masuk Islam. Alhamdulillah yang kedua, Yahudi nyuruh tukang selam bukan dari anak Madura. Alhamdulillah. Jelas ya? Bagus. Jadi yang pertama ketika ada musibah namanya azab. Yang kedua sebagai peringatan kartu kuning. Sebab mereka ini antara kafir sama Islam itu masih 50-50. Antara iya tidak, antara abang sama biru, antara begitu. Surat 30, yes. Ayat 41. Ar-Rum 41. Yes. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak satu kerusakan baik di darat maupun di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia yang rakus. Liudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan apa yang ia kerjakan supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, tobat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ini menurut saya walaupun gak pas, kartu kuning. Siapa mereka? Wallahu alam. Monggo. Sampean sing ndi lho, ngono lho, sing ndi. Nek ana musibah iku sampean sing ndi? Sing adab apa sing kartu kuning? Muga-muga sampean sing nomor 3, ujian. Memang ujian dibutuhkan, tapi ini milik para nabi dan rasul, milik orang-orang yang terpilih. Surat Al-Baqarah 124. 124 nggih, Al-Baqarah. Silakan.
Perhatikanlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari karuniaku, kerunanku. Allah berfirman, jika aku ini tidak mengenai orang yang zalim. Janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Bagus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingat waktu itu ada peristiwa besar. Allah menguji kepada Ibrahim dengan sederet ujian. Ujian dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Ujian dibutuhkan untuk kenaikan kelas. Ujian dibutuhkan untuk kelulusan. Apa ujian Ibrahim? Satu, lama tidak punya anak. Tapi Ibrahim tidak pernah kembar dukun. Paham? Sebab ada orang tidak punya anak, berangkat kembar dukun. Dukunnya pinter, cerdas, smart. Sing lanang dikongkon mulih nang Trenggalek. Nyambangi kuburane bapakne, dikongkon njogok lemah, dibuntel lawon putih, dikon engko disetara nambah dukun. Sing wedok kan ndok omah ijen. Dukune nglebokno jimat rono. Barang siji sing di rumah. Wassalam wis. Sing lanang mule macul kuburane bapakne njogok lemah, dukune macul. Entek wis, entek. Allahu Akbar, subhanallah. Ibrahim tidak ke dukun. Dukun diizinkan oleh yang difahami oleh Muhammadi hanya dua. Dukun pijet sama dukun beranak. Sebab puskesmas prei wonge demo kabeh. Akhirnya dukun beranak tinggal satu-satunya. Yu Mahmuda, Mbah Mahmuda diparani. Wong ya apa puskesmas tutup. Sama dukun kecekluk, pijet urut, pijet urat. Jelas? Ya, subhanallah. Ibrahim tidak ke dukun. Tapi teori Ibrahim puluhan tahun tidak diparingi anak. Ada teori mbok wek usul dikongkon rabi maneh. Mas Irul, Ibrahim budal apa Ibrahim nolak? Berangkat. Iya. Itu model Nabi Ibrahim. Kalau model Zakaria, doanya ditingkatkan. Model teori Zakaria. Tapi lama, ya. Nabi Ibrahim sotok cepet, budal maneh, begitu. Terus sampean mulai terus ngomong, "Bu, ya apa awak dhewe iki budal maneh ta?" "Mbok ayo budal tak sano lading." Enggak pedhot gulumu. Mbok ya, pancene sing wedok Madura ya apa? Allahu Akbar. Satu, Ibrahim lama tidak punya anak. Diuji, tapi tetap tidak ke dukun. Pakai kapasitas rasional. Oke, baik. Begitu lama tidak punya anak, diparingi anak, dikongkon nyembelih. Berat nih. Notok beratnya. Berat, notok berat. Ulama tafsir mengatakan sekitar usia 12 tahun. Ulama yang lain mengatakan hampir sekitar usia 8 tahun. Subhanallah. Dikongkon nyembelih. Tapi nyembelihnya tidak dekat ibu, tidak di Ka'bah. Melaku ke arah timur, tempatnya di Mina, jaraknya 5 kilo. Itu pun pakai naik di ketinggian. Tempat itu saya kunjungi di ketinggian. Allah, di Mina. Baru di sana Ismail direbahkan mau disembelih. Ini berat sekali, notok. Tapi Ibrahim tidak protes. Ya Allah Gusti, mbok yo diwalik, Ismail nyembelih saya. Saya ini tahu ngerasakno asam pahitnya kehidupan. Sementara Mail durung ngropo-opo. Ya apa nek urup ijol? Ibrahim ganti ngomong ngono. Wa ana minal muslimin, aku patuh tunduk karena perintah panjenengan.
Begitu, sebagai muslim begitu. Masih banyak ujian ini, tapi waktunya sudah pas jam 7. Jadi sekali lagi, ujian dibutuhkan untuk kenaikan kelas. Ini namanya. Jadi ketika ada musibah, ada 3 orang. Selalu ada 3 orang. Yang mana sampean? Monggo. Syukur kelas terakhir, syukur. Tapi ini menabote, notok abot. Dan itu tidak bisa dipelajari di perguruan tinggi, termasuk S3, tidak bisa. Kecuali ya ikut kajian begini nih. Kajian begini terus sampai melu kajian. Bab merasa awak dhewe sik bodoh, awak dhewe bodoh, terus kudu melu kajian-kajian biar melek. Paling akhir ternyata se-Indonesia ini 17.000 pulau yang paling pinter. Irul, jawab. Kira-kira pulau mana yang rata-rata penduduknya pintar? Jawab. Jawa itu mana kira-kira? Jawa Timur. Oke, Jawa Timur mana kira-kira? Hadirin, Mas Irul lumayan benar. Se-Indonesia ini tempatnya di Pulau Jawa. Jawa itu ternyata Jawa Timur. Jawa Timur itu ternyata Pasuruan. Banyak anak buahnya Habibie. Pak Habibie kan penerbang. Di Jawa Timur kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.